Halo guys, apa kabar? Semoga sehat dan semangat selalu. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah roda busur atau roda cams yang terletak di kedua ujung busur, apa fungsi dan tujuannya, dan siapa penemunya. Busur panah merupakan salah satu senjata mekanik paling awal yang diciptakan manusia dengan memanfaatkan sifat elastis kayu. Peradaban awal manusia memanfaatkan energi potensial dengan membengkokkan busur dan melepaskannya melalui anak panah. Dari sejarah kuno hingga zaman modern, busur mengandalkan prinsip dasar yang sama. Namun pada tahun 1966, Hollis Wilbur Allen merevolusi panahan dengan menciptakan busur majemuk. Tidak seperti busur tradisional, busur ini menggunakan sistem katrol dan kabel baja untuk menghasilkan lebih banyak tenaga. Pada busur panah recurve, menarik tali busur membutuhkan gaya yang meningkat secara bertahap, hampir secara linear. Gaya ini disebut berat tarikan atau draw weight, dan jarak tarikan tali busur ke belakang disebut panjang tarikan atau draw length. Ketika string ditarik secara penuh, busur mencapai berat tarikan maksimumnya yang diukur dalam pon. Misalnya, busur seberat 45 pon memerlukan gaya sebesar 45 pon untuk menarik tali busur hingga panjang tarikan penuh standar 28 inci. Namun, meskipun Anda tidak dapat menarik busur recurve hingga tarikan penuh, Anda masih dapat menembakkan anak panah hanya dengan tenaga yang lebih sedikit. Setiap kali gaya kecil digunakan untuk mengendalikan gaya yang lebih besar, keuntungan mekanis berperan. Busur majemuk pertama mencapai keuntungan ini melalui sistem katrol. Keuntungan mekanis seringkali melibatkan pertukaran antara gaya dan jarak. Artinya, dengan meningkatkan jarak penerapan gaya, kita dapat mengurangi jumlah usaha yang dibutuhkan. Sistem katrol sederhana memungkinkan kita menerapkan gaya yang lebih kecil dengan menarik tali pada jarak yang lebih jauh. Misalnya dalam sistem katrol tunggal, menggerakkan suatu benda sejauh satu satuan membutuhkan kedua sisi tali untuk menyumbang satu satuan masing-masing, yang berarti total jarak tarikan adalah 2 satuan. Menambahkan katrol lain akan meningkatkan keunggulan gaya menjadi rasio 4:1, yang berarti gaya yang dapat diterapkan 4 kali lipat, sementara jarak tarikan yang dibutuhkan 4 kali lipat. Prinsip ini dapat diamati pada sistem katrol busur majemuk pertama, yang memberikan keuntungan mekanis serupa, yaitu 4:1 pada setiap tungkai. Namun, ini tidak berarti busur tersebut 4 kali lebih kuat. Kunci utamanya adalah kemampuan jarak tarikan si pemanah. Dengan sistem katrol, tarikan penuh dapat dicapai karena gaya didistribusikan pada jarak yang lebih jauh. Tanpa itu, seorang pemanah hanya dapat menarik seperempat jaraknya, yang berarti anggota tubuhnya akan menekuk dengan jumlah yang sama. Sebagai hasilnya, total daya busur tetap sama, terlepas dari apakah sistem katrol digunakan atau tidak. Jika dayanya tetap sama, mengapa harus menggunakan sistem katrol? Jawabannya terletak pada efisiensi. Busur tradisional mengandalkan jarak lekuk yang besar untuk menyimpan energi. Hal ini menyebabkan busur membuang sebagian energi untuk menopang beratnya sendiri. Dengan menggabungkan sistem katrol, busur majemuk memperluas gerakan membungkuk kecil hingga panjang tarikan penuh, memungkinkan pemanah untuk memanfaatkan semua otot yang tersedia untuk tembakan yang lebih nyaman dan terkendali. Busur majemuk tidak lebih kuat karena keunggulan mekanisnya, tetapi karena efisiensi yang berasal dari bahan yang lebih kuat. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, sekarang kawan-kawan sudah paham ya, apa sebenarnya fungsi puli yang ada di kedua ujung busur crossbow buatan saya. Jika roller atau puli ini dihilangkan, kemungkinan berat tarikannya bisa 2 kali lipat dari yang tertera pada alat ukur draw weight. Misal, angka yang tertera pada alat ukur adalah 177 lbs. Bisa jadi, draw weight aslinya adalah 354 lbs. Yang jelas, tanpa roda puli ini, saya tidak akan sanggup mengokang crossbow ini. Saya memang tidak menggunakan 4 roda seperti Hollis Wilbur Allen, tapi pada prinsipnya tetap sama saja tujuannya. Kalau ada yang bertanya, kenapa kok nggak meniru roda cams kekinian yang berbentuk oval? Jawabannya, membuat cams oval yang sanggup untuk menahan tekanan draw weight. Ekstrim itu nggak mudah. Biayanya juga tinggi. Jika dibuat dari baja, maka hasilnya akan berat. Jika dari titanium, maka belum ada yang mampu produksi. Jika impor dari Amerika, harganya hampir separuh dari harga crossbow itu sendiri. Kesimpulannya, jika dengan konsep sederhana dan biaya murah saja tujuan sudah tercapai, ngapain sih hidup ini dibikin ribet dan ruwet? Hahaha, lihat tuh, Excalibur crossbow, tanpa roda busur juga tetap hebat, iya kan?